Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Roshidere. Animenya dari waifura yang habis kena kerjain sama si Yuki di episode sebelumnya. Dan untuk kali ini kita bakalan bahas mengenai apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya, yaitu episode ketiga dari musim pertamanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ketiga nantinya kita harusnya sudah masuk ke bagian adaptasi chapter ke-8 untuk volume pertamanya. Tepatnya itu pada saat Masachika disuruh Yuki untuk menggantikannya dalam hal belanja keperluan OSIS. Namun ya, bisa saja kita disisipkan dengan hal mengenai masa lalu dari Alia yang sempat di-skip pada episode keduanya kemarin. Entahlah, ini anime kayaknya terkesan buru-buru amat gitu kan, pengen selesai, padahal kan baru awal musim gitu. Nah, jika masa lalu Alia ditampilkan di sini, harusnya hal itu akan juga menyinggung soal Masha. Dimana memang pada akhir volume pertamanya itu sendiri, dari adaptasi light novelnya, Masha adalah karakter yang cukup dominan setelah Yuki. So, singkat cerita, nantinya Yuki akan meminta Masachika untuk menggantikannya dalam menyelesaikan tugas berbelanja keperluan OSIS, di mana teman berbelanja Masachika di sini adalah si Masha atau Maria, kakak dari Alia yang ternyata juga teman masa kecilnya dari si Masachika. Nah, jadi waifu terbaik Roshidere ini sendiri akan mengajak Masachika untuk keliling mall dan pusat pembelanjaan berdua aja. Dimana bukannya beli perlengkapan OSIS, malah Masha ini tuh membeli beberapa barang pribadi yang dia sukai. Dan salah satunya itu adalah boneka berbentuk kucing yang akan diberi nama Alia Nyan. Namun ya, sebelum pergi Masachika mulai berkenalan ya dengan si Masha. Ya, meskipun sudah tahu kalau Masha itu adalah kakak dari si Alia dan Masachika itu adalah teman sekelasnya si Alia. Namun baik Masha maupun Masachika sama-sama belum berkenalan secara resmi. Nah, saat Masha menanyakan bagaimana pengejaan dari nama Masachika, saat itu ya Masha masih manggil ataupun nyebut Masachika ini tuh dengan sebutan nama keluarganya, yaitu Kuze gitu kan. Masha pun terkejut ya kalau ternyata nama lengkap dari Masachika itu adalah Masachika Kuze, anak laki-laki yang dulu itu pernah dia cintai waktu masih usia dini. Ya, setidaknya pada saat itu Masha itu menganggap bahwa nama mereka itu sama gitu. Nah, hal yang tidak bisa Masha terima dan juga tidak bisa Masha ini tuh pahami sekaligus, dimana Masachika adalah anak laki-laki yang selama ini tuh dia tunggu-tunggu gitu kan kemunculannya, sekaligus juga orang yang sedang dekat dengan si Alia, lantas malah menjadi bengong dan tidak bisa bersikap normal. Namun ya, namanya juga onesan gitu kan, dimana Masha akhirnya bisa menerima hal itu dengan cepat dan mulai menikmati kencan mereka yang sebenarnya adalah sebuah kegiatan OSIS untuk berbelanja. Ya, bagi Masha pada saat itu ia hanya ingin menikmati waktunya bersama dengan Masachika tanpa perlu terburu-buru. So, singkat cerita, baik Masha maupun Masachika akhirnya pergi berbelanja. Yang sebenarnya rencana itu Masha rubah menjadi aktivitas di mana Masachika harus menemaninya berkeliling pusat pembelanjaan. Ya, bagi Masha, dia sudah tidak terlalu peduli lagi ya dengan waktu untuk bisa pulang ke sekolah. Menurutnya, ini adalah saat yang sangat tepat dan sangat dia inginkan itu bisa lama-lama ataupun bersama-sama dengan si Masachika selama mungkin. Bumbu-bumbu NTR kayaknya sudah mulai kental nih di sini. Nah, setelah menahan rasa malu akibat digodain Masha sepanjang waktu ya di sini, Masachika akhirnya kembali ke ruangan OSIS. Di mana Kenzaki Toya yang merupakan ketua OSIS saat ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang sudah Masachika lakukan pada hari ini. Dan tak lupa Toya juga menawarkan kembali Masachika untuk bergabung ke dalam OSIS. Ya tentu aja, hal itu Masachika tolak secara langsung, dimana biarpun ditolak, Toya masih memberikan lampu hijau jika suatu saat nanti Masachika berubah pikiran. Apalagi Toya menambahkan dorongan kepada si Masachika mengenai alasan dia bergabung ke dalam OSIS. Di mana alasan Toya menjadi ketua OSIS adalah untuk mendapatkan gadis pujaan hatinya. Sungguh motivasi yang sangat buruk untuk menjadi pemimpin hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Namun ya, apa yang dilakukan Toya adalah atas kesadaran penuhnya. Dan dia akhirnya berhasil menggait wakil ketua OSIS yang sekarang ini tuh adalah pacarnya sendiri yang bernama Chisaki. So, sambil menikmati teh yang dibuatin sama si Masha ya untuk si Masachika, Masachika kembali lagi bertanya kepada Toya, kemana semua anggota OSIS dan tentunya di mana Alia pada saat itu. Nah, mendengar pertanyaan itu, Toya lantas langsung memberitahu Masachika kalau Alia sedang pergi ke ruangan klub, di mana ada sedikit perselisihan mengenai klub baseball dan juga klub sepak bola. Ya, hal itu berkaitan dengan hak penggunaan lapangan utama di sekolah tersebut.
So, mendengar hal tersebut, Toya meminta Masachika untuk memeriksa keadaannya, di mana Masachika yang cukup khawatir mengenai Alia yang mungkin tidak terlalu cocok untuk hal masalah negosiasi dua belah pihak tersebut pun akhirnya ya mencoba untuk menyusul si Alia itu sendiri. So, di lain tempat Alia merasa kesulitan ya untuk bisa mendamaikan dua kubu yang sedang bersiteru ini. So, di lain tempat gitu kan Alia merasa kesulitan untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersiteru ini. Di mana keberadaan Alia sebagai anggota OSIS di sana sangat tidak diperhatikan. Di mana baik dari klub baseball maupun klub sepak bola gitu kan sama-sama tidak mau mengalah mengenai jadwal pemakaian lapangan utama. Sampai pada akhirnya Masachika memutuskan untuk membantu Alia yang kedengaran meminta tolong dalam bahasa Rusia. Ya tentu aja sebagai manusia yang serba bisa gitu kan Masachika pun akhirnya datang untuk membantu Alia. Di mana Masachika menawarkan satu bentuk kompensasi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dan tentu saja Masachika menggunakan gadis-gadis dari klub sepak bola untuk mencairkan suasana. Di mana Masachika menyarankan untuk lapangan utama akan digunakan oleh pihak klub dari sepak bola. Mengingat jumlah anggota mereka yang lebih banyak dan klub sepak bola harus membantu mengangkat keperluan klub baseball ke lapangan di tepi sungai. Dan tentu aja para gadis dari klub sepak bola juga akan ikut membantu. So, Masachika yang punya segudang informasi mengetahui kalau kapten dari klub baseball menyukai manajer dari klub sepak bola dan tidak bisa menolak negosiasi tersebut. Dan masalah pun selesai cuman karena wanita. Sungguh terlalu gitu kan. So, singkat cerita, saat ingin pulang ke rumah, Alia mengucapkan terima kasihnya kepada Masachika yang telah membantunya. Meskipun Masachika menjawab kalau dia hanya diminta tolong oleh ketua OSIS yang ada di sana, di mana hal itu juga didukung dengan munculnya ketua OSIS Toya yang sedang menunggu mereka di koridor sekolah. Di mana Masachika mengatakan kalau ia bersedia untuk bergabung ke dalam OSIS dan menjadi anggota baru di sana. Dan itu membuat Toya senang dan Alia pun tidak percaya ya mendengar pernyataan dari si Masachika tersebut. So, setelah ditinggal ketua OSIS, Alia dan Masachika pun lantas pergi ke gerbang sekolah untuk pulang. Dimana sambil berjalan Alia masih mempertanyakan apa yang Masachika lakukan dengan ketua OSIS Toya. Nah, Masachika mengatakan kalau awalnya ia mengaku sebagai seksi bagian umum atau seksi sosial yang mengatasnamakan OSIS. Dimana saat Alia menanyakan kenapa, Masachika pun dengan keyakinan penuh mengatakan kalau ia akan membantu Alia menjadi ketua OSIS. Dan besok dia juga akan masuk ke dalam OSIS dan mereka pun akan bertarung melawan Yuki di tahun depan. Ya, mendengar hal tersebut mata Alia langsung berkaca-kaca, di mana Alia tidak menyangka kalau Masachika bisa bertindak sampai sejauh itu hanya demi dirinya. Di mana di sini Alia mengatakan kalau ia sangat menyukai Masachika dan tentu saja hal itu dia sebutkan dengan kata-kata ataupun bahasa Rusia yang membuat Masachika menjadi salting saat mendengarnya. Apalagi Alia dengan sadar mencoba untuk mencium pipi Masachika yang membuat Masachika lantas membeku seketika. Di mana Alia mengatakan kalau itu hanyalah suara bibir yang dia buat-buat gitu kan dan sebenarnya nggak tersentuh gitu kan. Namun ya Masachika mengatakan kalau ia merasakan sentuhan di pipinya dan itu adalah bibirnya dari si Alia. Ya, dari sinilah kisah perjalanan Alia menjadi ketua OSIS akan dimulai. So, kemungkinan besar episode ketiga nantinya akan mengadaptasikan isi dari chapter ke-8 dari volume pertamanya sampai pada bagian epilognya juga. Dimana episode ketiganya itu sendiri bisa kalian tonton ataupun lihat kembali nanti pada hari Rabu, tepatnya itu pada tanggal 17 Juli 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan video lainnya. Jani.